Ayub, atau yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Boya, mengandung arti berbalik haluan atau bertobat, atau menceritakan tentang bagaimana seseorang bertobat dan kembali mencari Tuhan. Arti yang lain nama dalam bahasa Ibrani Ayub atau Yobe, berarti permusuhan. Kitab Ayub tergolong sebagai salah satu kitab hikmat dan syair dalam Perjanjian Lama. Disebut hikmat, karena membahas secara mendalam soal-soal universal yang penting dari umat manusia. Disebut syair, karena hampir seluruh kitab ini berbentuk syair. Akan tetapi, semua syair ini berdasarkan seorang tokoh sejarah yang nyata dan suatu peristiwa sejarah yang nyata. Lihat Yakobus 5 ayat 11. Tempat terjadinya peristiwa dalam kitab ini ialah Tanah Uz, yang kemudian menjadi wilayah Edom, terletak di bagian tenggara Laut Mati atau di sebelah utara Arabia. Jadi latar belakang sejarah Ayub bersifat Arab dan bukan Ibrani. Melalui perpaduan puisi dan narasi yang dramatis, kitab Ayub mengupas tentang tragedi, kebenaran, dan iman kepada Tuhan. Ayub adalah seorang yang benar di mata Tuhan, yang takut akan Tuhan dan menikmati kekayaan, kesehatan, dan keluarga yang besar. Pasal pertama Ayub mengisahkan bagaimana Tuhan mengizinkan ia kehilangan segalanya hanya dalam waktu sekejap. Kitab Yakobus dalam Perjanjian Baru menyebut Ayub sebagai contoh dari ketekunan dalam pencobaan dan kasih karunia Tuhan. Para ahli berspekulasi bahwa penulis kitab ini adalah Ayub atau Elihu, yaitu nama lain dari Ayub. Beberapa ahli lain memperkirakan Musa sebagai penulis kitab ini, dengan anggapan Musa menemukan kisah ini di antara kitab-kitab dan menerjemahkannya dari bahasa aslinya, bahasa Aram, ke bahasa Ibrani. Ketika kisah ini terjadi di Tanah Uz, di sebelah utara Arab di masa leluhur Israel. Penulisannya kemungkinan besar terjadi dari akhir abad ke-6 sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Di luar kata pengantar, percakapan, dan pengenalan karakter, seluruh buku ini ditulis sebagai kitab puisi. Sebagai salah satu kitab puisi dan kebijaksanaan, kitab Ayub tidak berkaitan dengan kisah sejarah bangsa Israel seperti kitab-kitab sebelumnya. Kitab Ayub berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan manusia, nasihat hidup praktis, dan inti dari pengalaman dan emosi manusia. Sehingga, orang-orang Kristen menganggap kitab Ayub sebagai kisah sejarah atau legenda tentang penderitaan. Terlepas dari itu semua, kitab Ayub menceritakan tentang orang benar di mata Tuhan yang mengalami penderitaan, tetapi dapat bersandar kepada kasih dan kuasa Tuhan dalam segala situasi. Penulis ingin mengkolaborasi pengalaman Ayub dan para sahabatnya sebagai salah satu contoh kehadiran para sahabat dalam menemani mereka yang sedang menderita, meskipun dalam peristiwa itu para sahabat itu gagal dalam menemani Ayub. Kata sahabat berasal dari sahiba, yang berarti menyertai. Dengan kata lain, sahabat adalah orang selalu menyertai kita di dalam kehidupan. Sahabat akan menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu sama lain. Selera mereka biasanya serupa dan mungkin saling bertemu, dan mereka menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Mereka juga akan terlibat dalam perilaku yang saling menolong, seperti tukar-menukar nasihat dan saling menolong dalam kesulitan. Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif. Namun bagi banyak orang, persahabatan seringkali tidak lebih daripada kepercayaan bahwa seseorang atau sesuatu tidak akan merugikan atau menyakiti mereka. Dari pengertian di atas, jika kita bawa dalam kitab Ayub, maka dalam kitab Ayub kita akan menemukan makna persahabatan yang tidak jauh berbeda. Dalam kisah penderitaan yang dialami oleh Ayub, maka para sahabat Ayub berada 7 hari bersama dengan dia dengan maksud untuk menghibur Ayub. Arti persahabatan dalam kitab Ayub sangat jelas dilihat di mana sahabatnya tidak pernah meninggalkan dia dalam keadaan apapun. Dalam keadaannya pada saat itu, Ayub mengatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Dalam hal ini Ayub kembali mengatakan sebuah pernyataan yang merupakan salah satu nubuat besar dalam Perjanjian Lama. Namun, sekali lagi bahwa sahabat Ayub tidak pernah meninggalkannya melainkan tetap memberi semangat bahkan memberi pengajaran pada Ayub. Terbukti bahwa dalam Ayub 36 ayat 8-12, Elihu menyatakan bahwa orang yang bertobat akan menaati Tuhan, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka akan hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka.
Sebaliknya, mereka yang tidak mau mendengarkan dihukum. Pernyataan keadilan Tuhan secara umum ini benar karena Tuhan tidak memasukkan Elihu ke dalam murkanya. Kita bisa melihat bahwa ketika Ayub merasa kesusahan bahkan seakan menyerah, sahabatnya hadir sebagai pengingat baginya untuk bertobat dan tidak mempersalahkan Tuhan. Contoh sahabat yang baik diperlihatkan pada kisah ini, bagaimana seorang sahabat sejati tidak akan membiarkan sahabatnya jatuh ke dalam dosa. Bagaimana konteks persahabatan dalam kitab Ayub dengan zaman sekarang? Dalam kitab Ayub kita bisa melihat bagaimana arti seorang sahabat dan bagaimana sikap yang begitu baik ditunjukkan oleh sahabat kepada Ayub saat ia berada dalam kesusahan. Dari hal ini kita belajar bahwa bagaimana jika cara persahabatan yang luar biasa ini kita aplikasikan pada kehidupan sekarang dan lebih jelasnya pada kehidupan berjemaat dan dalam lingkungan masyarakat. Salah satu cara kitab Ayub bermanfaat bagi generasi masa depan, termasuk generasi kita adalah dengan menolong pembaca menguji dan menyaring terhadap teks-teks lain dalam Alkitab. Hal ini memberi gambaran kepada kita bahwa kitab Ayub ini sangat bermanfaat untuk generasi yang akan datang maupun kita yang hidup pada saat ini. Dalam menjalin sebuah persahabatan, maka jangan pernah membiarkan sahabatmu jatuh dalam pencobaan dan dosa seperti jika kita bawa dalam konteks gereja maka kita sebagai sahabat pasti harus saling mengingatkan. Kitab Ayub lebih sering dikenal sebagai jawaban dari pertanyaan, mengapa orang baik menderita? Tetapi lebih daripada itu, kitab ini juga menjawab pertanyaan lainnya, seperti dari mana kebijaksanaan itu berasal, di mana dapat ditemukan harapan, dan bagaimana untuk menghadapi kesukaran. Iblis bahkan mengawali konflik dalam kisah ini dengan suatu pertanyaan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Ayub berpendapat Ayub taat kepada Tuhan dan tidak melakukan kejahatan, karena Tuhan telah memberkatinya dan melindungi seluruh kepunyaannya. Ketika Ayub menanggung penderitaannya, kisah ini menjawab pertanyaan mengapa Ayub, yang menggambarkan orang percaya, mencari dan menyembah Tuhan. Dalam menjawab pertanyaan ini, kitab Ayub membandingkan kebijaksanaan manusia dengan kebijaksanaan Tuhan secara kontras. Teman-teman Ayub yang datang untuk menghiburnya menggambarkan perspektif kebijaksanaan manusia yang berbeda. Elifas, yang pertama berbicara, menerapkan kebijaksanaan umum dan ortodoks dengan murah hati, walaupun kesabarannya terhadap Ayub segera menipis. Bildad muncul dalam kisah ini sebagai seorang terpelajar dengan tradisi yang religius. Zofar tidak menunjukkan rasa simpati kepada kesukaran Ayub. Ia memperlakukan Ayub dengan menentang Ayub dengan merendahkannya. Elihu, sebagai yang lebih muda dari yang lainnya, menunggu dan mendengarkan kebijaksanaan Ayub dan teman-temannya, tetapi ia akhirnya mengemukakan pendapatnya dengan kepercayaan religius dan rasa percaya diri di hadapan Tuhan saat bertanya kepada Ayub. Kitab Ayub menggumuli pertanyaan abadi, jikalau Tuhan itu adil dan penuh kasih, mengapa diizinkannya orang yang sungguh-sungguh benar seperti Ayub menderita demikian hebat? Ketika menggumuli soal ini, terdapat kebenaran-kebenaran berikut. Pertama, selaku musuh Tuhan, iblis menerima izin untuk menguji iman seorang benar dengan menghadapkan orang benar pada berbagai penderitaan. Tetapi kasih karunia Tuhan menang atas penderitaan karena oleh iman, Ayub tetap kokoh dan tidak goyah, bahkan ketika kelihatannya tidak ada keuntungan jasmaniah atau duniawi untuk terus mengabdi kepada Tuhan. Kedua, Tuhan digerakkan oleh pertimbangan yang terlalu luas sehingga tak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Ketiga, landasan iman yang sesungguhnya tidak terletak dalam berkat-berkatnya, dalam situasi-situasi pribadi atau jawaban-jawaban yang cerdik pandai, tetapi dalam penyataan Tuhan sendiri. Keempat, Tuhan kadang-kadang mengizinkan iblis menguji orang benar dengan kesengsaraan, agar memurnikan iman dan kehidupan mereka, sebagaimana emas dimurnikan oleh api. Ujian semacam itu mengakibatkan peningkatan integritas rohani dan kerendahan hati umatnya. Kelima, sekalipun cara-cara Tuhan menghadapi kita kadang-kadang tampak suram dan kejam, sebagaimana disangka oleh Ayub sendiri, akhirnya Tuhan memperlihatkan belas kasihan dan kemurahan yang penuh.